mendengarkan podcast ini. Pada kesempatan ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk memperkarakan dengan serius mengenai hal kelahiran baru. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak dilahirkan oleh roh dan air, kalau kamu tidak mengalami kelahiran baru, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Jadi kelahiran baru itu sesuatu yang mutlak. Mutlak harus dialami untuk bisa melihat dan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, selama ini orang berpikir, kalau orang sudah ke gereja, sudah menjadi baik, apalagi sudah mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan, istimewa lagi menjadi pendeta, maka dia merasa sudah lahir baru. Apakah benar demikian, saudaraku? Apakah benar demikian, saudara? Hal ini sudah menjadi catatan umum dan pengertian hampir semua orang Kristen. Sehingga banyak orang Kristen merasa sudah lahir baru, dia merasa sudah tidak ada perjuangan yang proporsional, yang benar untuk mengerjakan keselamatannya. Ini bahaya, saudaraku. Ini mengerikan, saudara. Kelahiran baru itu sesuatu yang benar-benar sangat pribadi. Dan harus saya tambahkan, misteri. Tidak mudah mengatakan seseorang itu sudah lahir baru. Jangankan menunjuk orang lain. Menunjuk diri sendiri juga harus hati-hati, saudara. Tetapi tentu orang yang benar-benar telah lahir baru akan merasakan hal itu. Jadi bukan merasa apa yang dia yakini, tetapi merasa apa yang dia alami. Banyak orang Kristen merasa sudah lahir baru, tetapi tidak menunjukkan kodrat ilahi yang seharusnya menjadi buah dari kelahiran baru tersebut. Jadi jangan merasa kalau seseorang sudah menjadi baik secara mental, saudaraku sekalian, ya. Berarti seseorang itu sudah lahir baru. Jadi ada perubahan alami, ada perubahan rohani. Selama ini sudah begitu kacau. Termasuk saya juga kacau memahami hal ini. Perubahan alami ini memang bisa membuat seseorang mengalami perubahan mental yang kadang-kadang di orang beragama disebut spiritual. Tetapi perubahan rohani itu membangun kodrat ilahi. Membangun kodrat ilahi, saudaraku. Selama ini orang berpikir kalau mentalnya tambah baik, tambah rohani, atau dinilai oleh manusia menjadi kudus, berarti sudah masuk proses kelahiran baru. Ini salah, saudara. Ini keliru sekali. Saya dulu terjebak dalam kebodohan ini. Dan sebenarnya saya sadar itu baru-baru ini. Jujur, baru-baru ini. Saya seperti orang terjaga, saudara. Salah aku. Kita memandang kelahiran baru itu sesuatu yang sederhana. Pokoknya sudah menjadi baik secara mental ke gereja, apalagi menjadi aktivis, teristimewa jadi pendeta, sudah lahir baru. Kita harus mengerti bahwa kelahiran baru itu melahirkan kodrat ilahi. Ini luar biasa. Kodrat ilahi yang dikatakan oleh firman Tuhan dilahirkan oleh Allah, dan orang yang dilahirkan oleh Allah tidak berbuat dosa lagi. Wah, ini orang-orang yang nyaris
tidak melakukan kesalahan. Kita rindu di sini, saudara. Saya berdoa, saya memperkarakan satu hal. Dan menurut saya Tuhan yang mengajari saya ini. Ada satu keistimewaan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang harus kita capai. Saya belum mencapainya, saudara. Dan saya sedang berjuang, entah saya bisa mencapainya enggak. Satu keistimewaan yang orang pasti tidak tangkap, atau sebagian orang tidak tangkap. Di dalam Injil, kita tidak pernah menemukan Tuhan Yesus minta ampun. Minta ampun kepada Allah Bapa. Dia tidak pernah minta ampun kepada Allah Bapa. Ini istimewa sekali, saudara. Kita itu harus juga bisa mencapai itu. Tidak minta ampun. Tidak minta ampun kepada Tuhan. Wah, kok bisa begitu, Pak? Tuhan Yesus tidak minta ampun itu karena dia tidak bersalah. Dia tidak berdosa. Sehingga tidak perlu minta ampun. Kita ini orang beragama tanpa sadar berpikir bahwa Tuhan itu memang seksi mengampuni. Bidang mengampuni. Maha pengampun. Kalau manusia pendosa. Jadi biasalah minta ampun kepada Tuhan. Memang bidangnya dia mengampuni. Bidangnya kita berdosa, pendosa. Jadi Tuhan seperti tong sampah. Setiap kali kita datang kita buang sampah. Buang dosa. Buang dosa. Diampuni. Kenapa kita minta ampun? Karena kita bersalah. Coba kalau kita berhenti berbuat dosa, kita tidak minta ampun lagi. Kenapa mesti kita buang sampah? Jangan buat sampah. Wah, itu nggak mungkin, Pak. Ya, saya tahu bahwa kita tidak mungkin persis seperti Tuhan Yesus. Tetapi kenapa tidak berusaha? Tidak berusaha semaksimal mungkin supaya tidak banyak sampah yang kita buat. Sebab setiap kali kita minta ampun pasti ada kesalahan yang kita lakukan. Dan setiap kesalahan pasti melukai hati Tuhan. Hidup kita cuma singkat, saudaraku. Kenapa kita tidak serius untuk tidak berbuat dosa? Kenapa kita tidak maksimal? Ya memang kita tidak akan menjadi seperti Tuhan Yesus. Persis. Tetapi kenapa kita nggak maksimal? Sehingga kita tidak melakukan kesalahan. Ya Tuhan, siapkan aku untuk pulang ke rumah Bapa. Ya Tuhanku, siapkan aku pulang ke rumah Bapa. Itu yang saya nyanyikan. Siapa yang bisa memprediksi bahwa jantungnya akan tetap berdetak? Siapa yang bisa tahu bahwa mungkin sore nanti jantung kita berhenti berdetak? Siapa yang bisa tahu? Tidak ada yang tahu. Seandainya Anda tahu bahwa nanti sore jam 7, ya, jam 7 malam, sore sudah masuk malam, jantung saudara berhenti berdetak. Kira-kira saudara pagi ini, siang ini mulai berusaha untuk tidak berbuat salah. Seandainya saudara nanti jam 6 sore, bukan jam 7, saya majukan. Jam 6 sore saudara meninggal. Kira-kira saudara berusaha nggak untuk tidak berbuat salah? Oke, kalau jam 4, lebih lagi. Kalau jam 3, jangan tanya. Kalau jam 2, kenapa kita tidak berusaha begitu? Kenapa kita tidak berusaha begitu? Coba pikirkan, saudaraku. Nah, tidak ada jalan lain untuk bisa menjadi sempurna dan tidak berbuat dosa. Kodratnya dirubah. Kodratnya dirubah. Dan untuk mengalami kelahiran baru, dua hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, mengenal kebenaran. Saya tidak yakin saudara serius belajar kebenaran. Saudara usahakan
Kalau bicara soal sibuk, Anda tidak akan pernah tidak sibuk sampai tidur di Gunung Gadung atau Kwiling atau San Diego Hill atau Menteng Pulo atau Tanah Kusir atau Kober Petamburan. Baru istirahat. Belajar kebenaran. Makanya sejak anak-anak harus didorong. Anak-anak harus didorong. Sekolah minggu. Remaja didorong untuk mendengar firman. Kalau anak-anak remaja di Afghanistan, Irak yang begitu militan bisa meledakkan diri demi yang diyakini sebagai kebenaran, mengapa kita tidak bisa didik anak-anak kita brainwash mengenal kebenaran? Supaya belajar yang giat, belajar yang tekun, kerja keras, tidak sembarangan berteman, tidak sembarangan pilih jodoh. Tanggung jawab kita. Saudara harus mengenal kebenaran. Yang kedua, tidak mencintai dunia. Saya mengerti dan menghayati ini. Mengapa Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Artinya kamu tidak akan berkembang kalau kamu masih mencintai dunia. Tidak salah punya duit, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Tapi jangan mencintai dunia. Saya tidak bisa mengajarkan yang lain selain apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita yang tertulis di dalam Injil. Suka atau tidak suka, saudaraku. Ya inilah saudaraku sekalian yang harus saudara dengar. Sebagai persiapan saudara bertemu dengan Tuhan. Siapa yang mengingatkan saudara bahwa jantung saudara bisa berhenti berdetak setiap saat? Kalau di luar sana saudara hanya mendapatkan iklan-iklan. Beli ini, beli itu. Pergilah ke sana, pergilah ke situ. Nikmati ini, nikmati itu. Tapi tidak pernah diberitahu bahwa setiap saat jantungmu bisa berhenti berdetak dan engkau akan melihat kekekalan yang tidak ada batasnya. Kita bersyukur saudaraku sekalian. Di sini kita mendengar lagu. Aku harus mempersiapkan diri saat yang indah hari kematianku. Di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemput. Roh Kudus tolong aku, hidup tidak bercela, sampai waktu menutup mata. Rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Aku harus mempersiapkan diri. Aku harus mempersiapkan diri saat yang indah hari kematian. Di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemputku. Disinilah saudara diajar mendengar firman. Jadi bukan sekedar mau kebaktian, misa atau ikut liturgi. Dan saya bukan sekedar mau jual jasa yang namanya jasa menyediakan liturgi atau misa. Bukan bisnis gereja supaya dapat kolektor lalu saya boleh mengambil 1/10. Jauh itu. It's not my game. Jauh. Tetapi saudara di sini untuk mendengar kebenarannya murni. Supaya saudara bertobat. Supaya saya dan semua sahabat-sahabat saya yang melayani ini tidak bisa diupahi dengan apapun.
Kita bukan gereja yang terima perpuluhan, saudara. Saudara boleh memberi perpuluhan, tapi kami tidak mengambil perpuluhan itu. Jadi Bapak Ibu kalau tidak mau dengar dengan baik, tidak mau nurut, ya saudara akan menuai apa yang saudara tabur. Jangan sombong. Sadari realitas hidup ini, saudara. Nggak ada keuntungan apa-apa dari khotbah ini kecuali Bapak di surga berkenan karena ini pekerjaan kami. Nggak ada keuntungan. Ya bukan supaya saudara ke gereja ini lalu gereja ini tidak sepi, tidak tutup. Enggak, Anda nggak datang pun nggak kita cari. Ini sudah zaman yang kita itu serius. Mau sungguh-sungguh, mari. Tidak, silakan. Supaya Anda mengalami kelahiran baru. Jangan bilang saya sudah lahir baru. Belum tentu. Sangat besar kemungkinan tidak. Orang yang lahir baru itu mengenakan kodrat ilahi. Dan kodrat ilahi itu, untuk seorang anak manusia, peragaannya hanya satu pribadi agung, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tadi saya beri contoh, yuk kita belajar yuk. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Tidak pernah minta ampun kepada Bapa. Kenapa? Dia tidak punya salah. Dia bisa diteladani. Hidup moralnya, kejujurannya, moral seksnya, dan semua tidak bercela. Kita teladani yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekarang mesti pinter. Mau saya ajarkan satu hal. Mau dengar nggak? Kalau saudara mendengar khotbah ini mau bawa saya ke doktrin atau ke Tuhan? Rasa banyak orang membela doktrin dan membawa orang ke doktrinnya. Rasa jangan hanya bertobat dalam pertobatan intelek, lalu ribut debat-debat teologi. Bukan saya takut debat, itu dunia saya, saudaraku sekalian. Saya berusaha untuk menguasai bahasa asli Alkitab dan belajar dengan serius. Tetapi saudaraku, khotbah yang benar itu tidak membawa orang membela doktrin, membela gereja, tetapi dibawanya kepada Tuhan. Dan dari teologianmu akan nampak kesucian dan kebenaran hidupmu. Orang yang mengenakan kodrat ilahi seperti Tuhan Yesus. Dulu kita begitu mudah berbuat dosa karena apa? Emang Tuhan bidangnya mengampuni. Bidangku juga ya berbuat salah. Wah, kita tidak benar itu. Sekarang kita mau rubah. Aku tidak mau bikin sampah. Aku tidak mau bikin sampah lagi. Kalaupun suatu kali berbuat salah, aku harus minta ampun. Jangan berpikir begini, ya kita manusia penuh kelemahan kurangan ya masih berdosa lah. Lu gak serius jadi manusia. Lu gak serius jadi manusia. Kalau serius jadi manusia, manusia yang dikehendaki Allah, Tuhan Yesuslah modelnya. Jadi kalau sekarang saudara masih hidup dalam dosa dan belum ditelanjangi Tuhan, tidak dipukul mampus, bertobatlah. Berhenti berbuat dosa. Sulit, sukar. Lakukan apapun saudaraku yang bisa saudara lakukan. Satu kali saya pernah mimpi aneh saudara. Di pagi-pagi sebelum saya bangun, saya naik mobil. Itu jelas sekali dan saya merasa ada pesan di balik mimpi itu. Jadi saya naik mobil, itu mobilnya jalan terus. Terus kaki saya tidak bisa nginjek rem. Waduh, saya terus begini ya, aku mesti cari jalan di mana tidak ada kendaraan depan saya. Tapi sampai kapan ini? Kenapa kaki saya kok seperti lumpuh? Kapan aku lumpuh? Seingat saya tidak lumpuh. Lalu depan saya seperti ada truk. Lalu sampingnya ada parit yang sedang digali. Ini saatnya aku mampus. Tapi aku tidak bisa ini menghentikan mobil. Lalu ada suara, kenapa nggak tanganmu yang kau pakai kamu
Kenapa bukan tanganmu? Jadi akhirnya pala saya turun, saya rem pakai tangan. Berhenti. Aduh Tuhan, kenapa ya bisa begini? Saya perkarakan, kok mimpinya aneh. Lalu seperti ada suara begini, nggak ada yang tidak bisa diusahakan. Nggak ada yang nggak bisa diusahakan. Kalau kita nekat, semuanya bisa. Pak, kelemahan saya tuh gampang marah, Pak. Pak, kelemahanku tuh nggak jujur, Pak. Aduh, Pak, kalau lihat cowok ganteng saya nggak tahan, Pak. Pak, kalau saya cewek cantik nggak tahan. Itu seperti nggak punya rem. Kenapa nggak kamu usahakan sungguh-sungguh? Coba saudara berpikir begini deh. Walaupun ini tidak bisa untuk semua orang karena standar moral orang masing-masing beda. Seandainya Pak Yosua jadi Tuhan. Lalu Pak Yosua menghakimi Yosua. Yosua itu maksudnya, layak nggak orang ini masuk surga? Seandainya Erastus jadi Tuhan lalu menghakimi Erastus. Karena Erastus kan yang paling tahu kelakuannya itu. Layak nggak dia masuk kerajaan surga? Pikir itu. Dan kita yang punya nurani akan berkata, masih ada belangnya sini, belangnya itu. Dan kita mau berusaha menghentikannya apapun dan bagaimanapun caranya. Kalau untuk karir politik, karir dagang, karir organisasi orang bisa berbuat apa saja. Kenapa untuk kesucian kita tidak berbuat apa saja yang bisa kita lakukan? Lucu. Itu saya naik mobil, waduh, jalan ini dung. Ini nggak berhenti. Oh ya, aku lupa. Aku udah tarik remnya. Set. Herannya saya tidak tahu bagaimana mematikan mobil karena nggak ada kuncinya. Dan saya nggak tahu ini gimana matiinnya. Memang mobil baru kan sekarang dipencet, mati. Ini nggak tahu gimana. Wah, saya mau nabrak truk berhenti lalu ada lubang. Hampir mampus aku. Kenapa nggak kepalamu aja kamu taruh, kamu injak tangan pakai tangan? Saya pakai itu, saya berhenti. Bisa ya? Apa sih maksudnya? Nggak ada yang nggak bisa diusahakan. Apapun bisa. Anda percaya nggak ibu-ibu yang penakut, yang nggak bisa berkelahi penakut, begitu anaknya digigit anjing gila, dia jadi pendekar loh. Jadi pemberani. Pokoknya kalau nekat itu bisa. Orang ya dikejar massa, dia biasa lompat 1,20 meter. Itu bisa lompat 1,5 meter atau 2 meter. Yes! Kok bisa? Namanya juga nekat. Pada waktu huru hara tahun 1998, tidak jauh dari kami itu kan ada gudang salah satu pabrik elektronik. Itu ibu bisa ngangkat TV yang cuma TV-nya kan pipih tapi yang segini itu. Bukan gede banget, ada yang setengah gede gitu. Dibopong gini. Bisa kuat. Kalau orang nekat itu bisa. Kenapa tidak untuk Tuhan kita nekat? Yang lain kita nekat. Berarti Tuhan kan kurang berharga. Padahal Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Mungkin Anda berkata, apa untungnya Pak? Tuhan gak kelihatan, seakan-akan tidak ada. Itu pilihanmu. Kalau pilihanku, dia hidup. Dan aku yakin dia ada. Dan suatu hari akan bertemu dengan dia. Ngapain Anda ada di sini? Untuk apa Anda di sini? Anda di sini kan mesti bertobat. Anda nggak bisa gaji kami, bro. Nggak bisa, ini nggak bisa dibayar. Anda kaya pun kami tidak menghargai kekayaanmu. Tapi kami menghargai jiwamu. Saudara ya, harus ngerti kebenaran itu. Jangan remehkan perkara-perkara rohani. Allah pendeta paling bisa ngomong. Apa kamu? Pakai nurani, bro. Emangnya dapat apa kita ngomong begini? Teman-teman yang berjuang itu mana dibayar? Dapat apa mereka? Mereka hanya ikut-ikut saya susahkan. Kadang-kadang pulang sampai malam, kadang jalan ke sana kemari. Aku berhutang kepada mereka. Saya cuma satu tekad saya. Aku bawa kamu ke surga. Makanya saya tidak boleh salah. Saya harus jadi contoh untuk mereka. Saya terjebak sebenarnya. Disandera oleh keadaan ini. Tapi disandera untuk hidup benar, saudaraku.
Kekekalan itu dahsyat sekali. Jangan sampai saudara tidak punya kesempatan bertobat, lalu binasa. Betapa mengerikan itu, saudara. Anda bersyukur Anda mendengar Injil. Karena gak semua orang bisa mendengar Injil, Pak. Nggak bisa, karena mereka lahir di tempat di mana Injil ditolak. Kita bersyukur kita mendengar Injil yang benar. Kita memiliki fasilitas sampai di sini. Kita sehat jasmani rohani untuk mendengar dan mengerti Injil. Ini namanya umat pilihan yang terpilih. Tapi belum tentu saudara menang. Harus menang. Dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 12-13. Coba kita lihat saudaraku sekalian. Ini sudah saatnya kita serius. Jadi kalau tadi saya mengatakan kalimat yang terkesan saya itu kasar, so sorry. I don't mean it. Aku tidak bermaksud begitu. Saya hanya bermaksud menyelamatkan saudara. Mengingatkan saudara. Kalau nanti saudara mati, kapan saja itu terjadi. Anda melihat kekekalan. Berbahagialah kalau Anda sudah mempersiapkan diri. Kekristenan itu bukan agama, tapi jalan hidup. Yang penting bagaimana Anda lahir baru. Kasihan banyak gereja yang kalau jemaat datang, Allah baik, luar biasa. Mau diberkati enggak? Ayo kasih duit, ntar kamu dikasih banyak deh. Apaan? Sini kasih duit, ntar kamu dikasih Tuhan banyak-banyak. Nggak usah begitu. Anda nggak usah saya doakan, asal rajin bekerja, giat, jujur, kau diberkati. Nggak usah pakai doa saya. Tapi kalau engkau nggak rajin, engkau malas, engkau datang kerja terlambat, engkau tidak jujur, biar didoakan pendeta 10 paling sakti di dunia, tidak akan diberkati Tuhan. Anda jangan takut, amin. You anak Tuhan, you pasti diberkati. Tidak kekurangan Allah, pelihara engkau sempurna, tanpa doa siapapun. Kelakuanmu yang menentukan berkat dan rahmatmu. Tidak usah saya doakan. Kalau kelakuanmu benar, engkau diberkati. Engkau tidak dipermalukan Tuhan. Sampai kapanpun. Sampai di ujung maut engkau dijagai Tuhan. Bahkan orang-orang yang kau cintai, ikut dicintai Tuhan. Orang yang kau kasih, ikut dirindungi Tuhan. Apa ruginya saudaraku? Cuman satu. Jangan berdosa. That's it, no more. Hidup benar. Caranya bagaimana? You belajar terus. Step by step. Nggak bisa satu hari. Mencegah saudara ke neraka. Kalau orang mau minum racun, kita pasti, begitu. Orang mau jatuh, begitu. Masuk minum racun, orang mau jatuh ke jurang, orang lain mau binasa, ketawa. Baca dulu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dilahirkan oleh Allah. Ginao. Nao. Anak ginao dilahirkan dari atas. Itu luar biasa. Saudara, kalau kita bisa mengaku Yesus itu Tuhan, itu berarti Anda umat pilihan. Tapi apakah Anda benar-benar terpilih dan lulus, itu perjuangan saudara. Langit dan bumi ini diciptakan oleh Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, yang bersama Bapa dipanggil Yahweh. Alkitab mengatakan di Yohanes pasal 1 itu, ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Tuhan Yesus. Tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Dialah pencipta langit dan bumi. Kalau di Indonesia atau di negara-negara tertentu yang Injil tidak diterima dengan ramah, kita kurang berani berkata tegas. Tetapi sekarang kita harus berani tegas berkata bahwa yang menciptakan langit dan bumi
Tuhan Yesus Kristus. Terserah, you mau percaya atau tidak, aku percaya Alkitab. Kalau kita bisa menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai majikan, itu karunia. Engkau diberi kuasa atau exousia, hak, right. Ini tidak otomatis engkau dilahirkan oleh Allah. Itu baru hak. Kamu gunakan nggak hakmu dengan baik? Ketika engkau belajar firman, engkau dituntun Roh Kudus. Engkau memperhatikan setiap peristiwa yang terjadi di mana Tuhan menggarap engkau. Engkau dilahirkan baru. Itu sangat misteri, saudaraku. Tetapi orang yang lahir baru itu rasa, aku lahir baru. Kalau dulu yang penting formula, ada format di sini. Terima Yesus, lahir baru. Semua imajinasi, imajiner dan fantasi. Faktanya tidak. Saya sudah ketemu orang-orang Kristen yang rajin ke gereja. Kok begitu ya? Pendeta, guru sekolah teologi ya. Kok gitu ya? Hebatnya apa ya kekristenan itu ya? Saya berkali-kali saudaraku sekalian ditanya orang, Pak, Allahnya orang Kristen sama nggak dengan Allah orang lain yang juga percaya bahwa Dia yang menciptakan langit dan bumi? Itu berkali-kali saya ditanya. Allahnya orang Kristen sama nggak dengan Allahnya tetangga kita? Waduh, saya sering ditanya. Karena saya seorang teolog yang biasa mengajar dari sarjana, master sampai S3 program doktoral. Saya pintar menjawab, saya putar-putar sana sini jawabnya. Yang kesimpulannya tidak jelas. Tetapi suatu hari saya berdoa, muncul pertanyaan itu dari diri saya. Apakah benar engkau sama dengan mereka, Allah mereka, atau beda? Sebab aku tidak berani berkata tidak, aku juga tidak berani berkata ya Tuhan. Aku tidak punya dasar yang jelas. Lalu ketika saya berdoa ada suara lembut tetapi tegas. Suara itu menjawab, tidak. Seperti ada perasaan muak. Tidak. Kalau orang Israel memanggil Allah itu El. Elohim, Eloah. Ya. Tetapi orang Kanaan juga punya Allah namanya sama, El. Sama enggak? Tidak. Ini Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Yang ini walaupun namanya sama, bukan Allahnya Ishak dan Yakub. Siapa mempunyai anak, artinya Tuhan Yesus Kristus, dia punya bapak. Nggak punya anak, nggak punya bapak. Saya tidak sedang menjolimi atau mencidai agama lain. Tetapi dari perspektif imanku, aku harus berkata tidak sama. Tetapi timbul lagi pertanyaan. Lihatlah betapa salehnya mereka juga. Ribuan tahun juga eksis. Lihatlah orang-orangnya yang begitu tekun beribadah dan membela agamanya dengan darah dan nyawa. Bahkan tidak banyak orang Kristen yang berbuat seperti mereka berbuat. Lalu apa lebihnya kamu? Kalau kamu mengakui Allahmu benar, seberapa engkau berbuat sesuatu untuk Dia? Seberapa engkau tekun sembahyang? Seberapa engkau berani bertaruh untuk Allah yang kau percayai benar? Ngomong kosong kan? Sehingga kita tidak berani berkata beda. Karena ternyata banyak orang Kristen tidak lebih baik. Anda masih bersama saya? Jujur nggak yang saya ngomong ini? Jujur. You are doing nothing.
bedanya kalau begini? Apa bedanya? Mestinya ada satu yang membedakan. Kita dilahirkan dari atas. Nah, ini yang tidak terjadi dalam hidup banyak orang Kristen, saudara. Hanya karena baik ke gereja, dia sudah lahir baru. Oh, kalau hanya mental spiritual, banyak orang tidak beragama pun baik. Bisa lebih baik dari sebagian orang Kristen. Makanya orang harus mengenal kebenaran. Berani tidak mencintai dunia. Saudara akan mengalami kelahiran baru. Barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Kamu tidak bisa kuubah. Memang Kristen itu rumit, Pak. Di sini kompleksitasnya. Kalau kamu tidak menanggalkan beban dan dosa, ikatanmu dengan dosa, kamu tidak dapat jadi muridku. Ini nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup. Nggak bisa tumbuh. Makanya Tuhan berkata banyak orang yang berjuang masuk, tapi sedikit yang berhasil. Tapi saya harap saudara termasuk yang sedikit ini. Makanya kadang-kadang sekarang ini saya juga berpikir keras. Sudah banyak jemaat Rehoboth ribuan, untuk apa? Ribuan. Tapi kalau hanya untuk ke gereja lalu jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Anugerah Tuhan yang begitu besar, yang memberikan eksosia, yang memberikan kuasa supaya menjadi anak Allah, tidak dimanfaatkan. Apa artinya? Aku jualan apa? Masih bersama saya, saudara? Ngapain aku? Sebab Tuhan hanya punya satu program, you must be perfect. Kamu harus sempurna. Nggak ada yang setengah sempurna atau boleh setengah-setengah. Ya memang kalau saudara tidak niat untuk mengikut Tuhan dengan benar, dengar khotbah gini bisa marah. Itu pendeta kayak nggak hidup di dunia lagi. Dia munafik banget sih. Bro, saya juga setengah mati untuk bisa berubah, bro. Tapi kita nggak ada pilihan, bro. Dengan khotbah ini, dengan pernyataan ini, dengan perkataan ini, saya terjebak, tersandera oleh perkataan saya sendiri. Tapi nggak apa-apa, udah terlanjur. Orang yang lahir baru itu, Pak, cirinya satu, memandang dunia berubah. Memandang dunia tidak indah lagi. Berubah aja dah. Beda, saudaraku. Bapak Ibu masih punya nggak mainan waktu kecil? Apakah namanya sepatu roda? Apakah namanya barang-barang lain? Apalagi kalau wanita, boneka. Pria, sepatu roda, layang-layang, kelereng. Wah, dulu satu kelereng ditoples. Berantem gara-gara kelereng. Sekarang lihat kelereng, lucu ya. Berubah. Ini harus dirosok, dirasa. Berubah. Memandang dunia itu berubah bukan berarti lalu tidak menikmati dunia, saudara. Kita masih bisa menikmati makan, jalan-jalan di mal dengan keluarga, jalan-jalan dengan keluarga ke pantai, tidur di hotel, berenang, jam 2 olahraga, jam 4-nya berenang, wah kita happy. Kita menikmati, tapi tidak terikat. Dunia sudah berubah. Orang lahir baru itu begitu. Aminnya melas. Oh, enggak. Tapi maksa nih yang kedua nih. Anda belum melihat perubahan itu. Dunia akan feel. Dunia berubah. Makanya orang mesti belajar kebenaran. Terus ketemu Tuhan tiap hari lewat doa 30 menit. Terus tiap hari. Itu nanti tahap demi tahap dunia berubah. Ini nggak bisa diajarkan oleh saya. Nggak bisa. Saya hanya membantu 0,5 sampai 1%. Tetapi selebihnya saudara harus berjalan sendiri dengan Tuhan dan bergaul dengan Tuhan.
Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Yang ku ingini Kau saja, yang ku ingini Engkau saja. Tinggal dalam kehendak rencana-Mu, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Saya sedang menebus kesalahan masa lalu sebenarnya, saudaraku. Dulu saya tidak mengajarkan kebenaran seperti hari ini. Buat saya pelayanan bagian dari karir, dari prestasi, reputasi, dan bisnis. Pekerjaan, profesi, masa depan hidupku dan keluargaku. Tapi saya kemudian berubah. Saya tidak dapat gaji dari gereja pun saya masih hidup dengan usaha saya. Jadi saya yakin tidak masalah. Saya beberapa kali punya pengalaman yang tidak bisa saya kisahkan hari ini. Betapa dahsyatnya kekekalan itu. Dan ini membuat saya gusar. Saya so anxiety, saya cemas, upset, mad. Supaya saudara juga alert. Kekekalan itu dahsyat, jangan main-main. Itu membuat kita belajar firman, mencari Tuhan. Lalu dunia keindahannya pudar. Beberapa kali ketemu teman lama yang sukses dalam bisnis. Dia cerita tentang keberhasilannya, kenalan dengan orang-orang hebat. Saya diam. Dia tidak tahu saya berubah. Aku tidak menghargai kebesaran itu. Aku cuma mau persoalkan, kamu takut Tuhan gak? Toh nanti akhirnya kamu hanya tergeletak dengan kardiogram yang berbunyi tit, 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 tit. Terus tit, goodbye. His life. Itu kan nanti Pak. Nanti kapan? You yakin nanti kapan? Apalagi Bapak Ibu yang usia 55, 60, 65, 70 tahun. Buset. Udah sebentar saudara sekalian. Boarding. Ini tidak mengurangi kebahagiaanmu loh. Anda bertobat ikut Tuhan itu tidak menjadi kurang bahagia. Ibu akan menikmati hidup ini. Indah, saudaraku. Yang kedua, orang yang lahir baru itu, yang kedua, merasa orang asing di bumi. Rasa orang asing. Ini tingkat yang luar biasa. Luar biasa, percaya. Indah sekali, saudaraku. Yang ketiga, hidup tidak bercela. Hidup tidak bercela atau tidak bercacat. Bapak Ibu, jangan berpikir Tuhan itu kemaruk anggota. Tuhan itu kemaruk gini loh. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu kemaruk anggota.
Wah, biar banyak orang Kristen jadi mayoritas, Kristen menguasai politik, ekonomi. Oh, idealnya iya, tapi Tuhan tidak menjadikan itu tujuan. Tuhan mengendaki orang-orang Kristen, orang-orang yang mengenakan kodrat ilahi. Amin. Anda masih bersama saya? Kodrat ilahi. Bukan, gereja banyak ya, besar ya. Oh, enggak perlu, saudaraku. Enggak perlu. Kodrat ilahi. Dan inilah yang menjadi core business kita. Tidak ada masalah besar. Tidak ada masalah besar. Kecuali kita ditolak oleh Tuhan. Saudara barangkali saat ini datang dengan berbagai persoalan. Ekonomi, sakit penyakit, rumah tangga, studi, karir, jodoh. Tetapi itu belumlah masalah besar. Belum masalah puncak. Masalah besar ketika seseorang ditolak oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, siang ini kita mengambil keputusan mengubah diri. Kita mau mengambil keputusan mengubah diri. Tuhan akan menolong saudara untuk itu. Seiring dengan perjamuan kudus yang kita akan nikmati hari ini, saudara, kita akan sambut. Kita mau meletakkan semua dosa, semua kebiasaan salah. Jangan takut menjadi miskin kalau Anda jujur. Jangan takut terbuang kalau saudara punya prinsip kebenaran. Karena ada tangan yang kuat yang akan melindungi saudara. Buktikan bahwa dia hidup. Sampai di lembah kekelaman, di ujung maut nanti, Tuhan akan menopang saudara. Dia yang berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman adalah Tuhan yang setia. Amin.